Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya sekarang juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kita akan membahas tentang masa suram yang mengancam MU di musim panas 2023. Manchester United diperkirakan akan memasuki masa suram di musim panas 2023 nanti jika sampai keluarga Glazer masih bertahan. Proses penjualan MU saat ini terancam molor dari perkiraan awal akibat kebimbangan keluarga Glazer. Keluarga Glazer sebenarnya sudah mengumumkan akan menjual MU sejak November 2022. Bahkan batas waktu penawaran sudah ditetapkan tanggal 17 Februari lalu. Dan sudah ada 5 proposal dari calon pembeli yang kabarnya sudah masuk. Ada 2 kandidat terkuat pembeli MU, yakni Sheikh Jassim dari Qatar dan putra daerah Sir Jim Ratcliffe. Keduanya serius ingin memiliki setan merah dalam waktu dekat. Namun sayangnya semua tawaran itu masih belum ada yang sesuai dengan permintaan keluarga Glazer. Ini mencapai 5 atau 6 miliar pound sterling. Proses penjualan Manchester United pun diperkirakan molor dan akan berlangsung alot. Apalagi 2 anggota keluarga Glazer, yakni Joel dan juga Avram, masih keberatan melepas MU sepenuhnya. Mereka dikabarkan berharap masih bisa memiliki saham minoritas. Jika proses pergantian pemilik klub harus berlangsung lama dan melewati musim panas 2023, MU bakal mengalami masa suram. Mereka tak bisa membeli pemain mahal yang diinginkan manajer Erik ten Hag di musim panas nanti. Mirror melaporkan MU harus menjual banyak pemain terlebih dahulu sebelum bisa mendatangkan pemain incaran ten Hag. Dana belanja MU juga akan sangat terbatas bila keluarga Glazer masih berkuasa. Keluarga Glazer tentu tidak akan mau mengucurkan dana besar bila proses penjualan klub masih berlangsung. Situasi ini sudah dialami MU pada Januari 2023 lalu. Mereka cuma bisa meminjam 3 pemain saja pada saat itu. Adapun untuk pemain-pemain yang akan dikorbankan oleh MU antara lain, yang pertama ada Harry Maguire, yang kedua ada Brandon Williams, yang ketiga ada Donny van de Beek, yang keempat ada Alex Telles, yang kelima ada Anthony Martial, dan yang terakhir adalah Eric Bailly. Padahal Ten Hag juga sudah menyusun rencana merekrut 1 striker house goal yang berharga mahal, gelandang pelapis Christian Eriksen, bek kanan, dan 1 bek tengah lagi di musim panas 2023. MU juga butuh dana belanja 200 juta pound sterling untuk bisa memuaskan Ten Hag di musim panas 2023. Penyerang yang diincar Ten Hag harganya bisa mencapai 100 juta pound sterling, seperti Victor Osimhen dari Napoli, Wissam Blahovic dari Juventus, ataupun Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Lanjut ke informasi kedua, yakni datanya dari berita Barcelona, yang mana Sergio Busquets dikabarkan akan menekan kontrak baru. Mengetahui masa kontraknya bersama dengan Barcelona akan habis di akhir musim 2022-2023 mendatang, Sergio Busquets sempat dirumorkan berpeluang besar untuk berpisah dengan tim asuhan Xavi Hernandez. Selain faktor usia yang sudah menginjak usia 34 tahun, Busquets juga kian gencar dikaitkan bisa melanjutkan karirnya ke kompetisi MLS atau Major League Soccer dengan bergabung bersama dengan Inter Miami CF. Sempat ada kabar seperti itu, Football Espana justru memberikan laporan lain. Pihak Barcelona nyatanya masih mau mempertahankan jasa pemain asal Spanyol tersebut, dan bahkan Busquets juga akan segera diberikan tawaran kontrak baru. Saat ini kemungkinan Busquets untuk bertahan di Spotify Camp Nou juga terbilang besar, karena dirinya memang memiliki ambisi bisa mengakhiri karir sepak bolanya bersama dengan Barcelona, sehingga pembicaraan kontrak baru bersama dengan perwakilannya nanti dinilai akan membuahkan hasil yang positif. Lanjut ke informasi ketiga, datanya dari Lionel Messi yang mendapatkan ancaman. Lionel Messi mendapatkan pesan ancaman dari sekelompok orang bersenjata yang melakukan penyerangan di Rosario, Argentina. Rosario sendiri merupakan kampung halaman dari sang mega bintang Paris Saint-Germain itu. Penyerangan terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 waktu setempat. Lokasi yang dijadikan sasaran penyerangan adalah supermarket di daerah tersebut bernama Unico. Laporan ESPN memastikan bahwa pemilik dan juga pengelola supermarket tersebut masih bagian dari keluarga Antonella Roccuzzo yang merupakan istri dari Lionel Messi. Alhasil, ancaman pembunuhan, lokasi penyerangan sampai objek yang diserang punya keterkaitan satu sama lain. Namun terkait dengan pesan ancaman itu,
kepolisian belum menemukan motif sang pelaku melakukan hal tersebut. Proses penyerangan terjadi di pagi hari. Supermarketnya juga belum buka ketika itu dan belum ada keramaian. Menurut keterangan kepolisian, terdapat total 14 tembakan yang dilepaskan oleh kelompok bersenjata itu ke arah pintu supermarket. Kondisi masih sepi dan penyerangan yang tidak membabi buta tidak menyebabkan ada korban luka dari insiden tersebut. Para pelaku yang melakukan penyerangan terlihat ada 2 orang. Mereka juga mengendarai sepeda motor. Sebelum melarikan diri, mereka juga meninggalkan surat yang bertuliskan, "Messi, kami menunggu kamu." Japkin adalah seorang pedagang narkoba. Dia tidak akan mencari kamu. Japkin yang dimaksud oleh para pelaku adalah Pablo Japkin, wali kota Rosario. Setelah insiden ini, Japkin bersuara tentang peningkatan tingkat kriminalitas di kota tersebut dan perlunya penambahan personal polisi. Penyerangan tersebut terjadi tidak lama setelah malam penghargaan FIFA The Best di Paris pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 waktu setempat. Messi sendiri mendapatkan penghargaan sebagai The Best FIFA Men's Player 2023 dan ini merupakan penghargaan ke-7 yang diraihnya sepanjang karir profesionalnya. Dan untuk berita terakhir, datanya dari Real Madrid yang menunda perekrutan Jude Bellingham sampai tahun 2024. Mengapa dapat seperti itu? Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Jude Bellingham. Real Madrid dilaporkan tidak akan mengejar tanda tangan sang gelandang di musim panas nanti. Bellingham sendiri diyakini akan menjadi rebutan di bursa transfer musim panas nanti. Ini disebabkan sang gelandang telah menunjukkan performa yang sangat ciamik di saat membela Borussia Dortmund dalam 2 tahun terakhir. Gelandang berusia 19 tahun itu kini dikaitkan dengan tim-tim Eropa. Real Madrid menjadi salah satu klub yang dilaporkan sangat mendambakan jasa dari Jude Bellingham. Dilansir dari AS, Real Madrid tidak akan mengejar Bellingham di bursa transfer musim panas nanti. Mereka akan mengejarnya di tahun 2024. Lalu mengapa Madrid menunda proses perekrutan dari Jude Bellingham? Laporan tersebut kemudian menjelaskan bahwa Real Madrid tidak mencoba merekrut Bellingham di tahun 2023 dikarenakan mereka tahu tidak ada yang sanggup menebus sang gelandang. Borussia Dortmund memang membandrol harga Jude Bellingham sangat tinggi. Mereka menginginkan tidak kurang dari 150 juta euro. Harga ini dianggap terlalu tinggi oleh tim-tim peminat Bellingham termasuk Real Madrid. El Real percaya tidak ada pesaing mereka yang mampu membayar harga semahal itu untuk sang pemain berusia 19 tahun di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Real Madrid akan bersabar menunggu Bellingham hingga tahun 2024 mendatang. Pada saat itu, kontrak dari Bellingham di Dortmund akan tersisa 1 tahun lagi, sehingga raksasa Bundesliga itu tidak bisa menjualnya dengan harga yang terlalu tinggi. Real Madrid juga menunggu momen tersebut agar mereka bisa mengamankan jasa Bellingham dari belenggu Dortmund. Menurut sejumlah gosip yang beredar, Bellingham sejak awal sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Real Madrid. Ia siap menunggu 1 tahun lebih lama agar bisa bergabung bersama dengan tim impiannya tersebut di tahun 2024 mendatang. Di sisi lainnya, agen Erling Haaland yakni Rafaela Pimenta sudah mengirimkan sinyal bagi Real Madrid tentang peluang mendatangkan kliennya tersebut. Pimenta membeberkan bahwa Real Madrid menjadi salah satu tim yang menginginkan Haaland sebelum bergabung dengan Manchester City. Sebelumnya terdapat laporan bahwa dalam klausul rilis Haaland terdapat pelepasan khusus untuk Real Madrid di tahun 2024. Namun kabar burung itu dibantah langsung oleh sang pelatih yakni Pep Guardiola. Kali ini kabar kedekatan Haaland dengan Real Madrid kembali berhembus. Bedanya adalah kabar tersebut saat ini seakan-akan dibuat oleh agen dari Erling Haaland sendiri. Hal itu dikarenakan Pimenta menyebut bahwa Real Madrid sebagai tim impian setiap pemain. Kepada KTT FT Business of Football di London, sang agen mengatakan ada dari Premier League dan juga dari Real Madrid. Real Madrid itu memiliki sesuatu yang membuatnya menjadi tujuan utama bagi para pemain yang ingin bergabung. Fakta menariknya adalah Erling Haaland juga sempat dalam radar Real Madrid ketika ia diboyong oleh Manchester City dari Dortmund awal musim ini. Akan tetapi, ada media Spanyol yang mengatakan bahwa Real Madrid sangat tertarik untuk mengontrak Erling Haaland. Raksasa Liga Spanyol tersebut juga tidak bisa memungkiri bahwa Real Madrid membutuhkan striker pengganti Karim Benzema yang sudah menginjak usia 35 tahun. Terlepas dari itu, juara bertahan Liga Spanyol tersebut juga memang terlihat paling tertarik untuk mendatangkan Erling Haaland setelah melihat kepindahan untuk Kylian Mbappe yang gagal pada musim panas lalu. Los Blancos sendiri adalah pengagum berat Erling Haaland sebelum pindah ke Stadion Etihad. Pimenta juga mengakui bahwa dia terus berdialog dengan klub-klub di seluruh dunia untuk memastikan kliennya diberikan kesempatan terbaik untuk mengamankan transfer. Adapun untuk sang agen mengatakan lebih lanjut,
Ketika pasar bursa transfer selesai adalah hari saya mulai mengunjungi klub untuk berbicara tentang pemain, untuk melihat apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kami berada di bulan Februari, dan saya juga telah mengunjungi klub 4 kali di tahun ini. Ada begitu banyak klub berbeda, dan kita juga bisa belajar siapapun yang akan pensiun, siapa yang semakin tua, siapa yang cedera, dan siapa yang bermain buruk. Mungkin ini akan terjadi di sana. Ini seperti permainan catur, dan Anda mencoba mengantisipasi langkah selanjutnya. Sinyal yang diberikan oleh Pimenta cukup jelas ditujukan bagi Real Madrid. Pimenta memberikan pujian bagi Real Madrid tentang prestasi gemilang mereka di Liga Champions. Pujian ini tentu saja menjadi hinaan bagi tim Erling Haaland untuk saat ini, yakni Manchester City. Pasalnya, The Citizen selalu gagal nih meraih Liga Champions dalam 5 musim terakhir. Salah satunya adalah mereka dijegal oleh Real Madrid di semifinal musim lalu. Well, sebabnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share video ini serta subscribe juga channel YouTube-nya sehingga kalian tidak ketinggalan informasi apapun ke depannya.